Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah bahas sampai notes ini ya, rumus, bukan rumus ya, cara gampang untuk bagaimana sih kalau kita diminta menentukan senyawa apa yang terbentuk kita dengan ikatan ionik ya, ikatan ion di sini. Rumusnya adalah muatanmu indeksku ya. Tadi saya sudah sampaikan indeks itu adalah angka yang kecil di bawah ini. Ya, kalau kalian ngetik di Word itu bisa pakai subscript atau shortcutnya adalah kontrol dan sama dengan. Nah, itu untuk mendapatkan subscript seperti ini di bawah. Ya, ini indeks. Kalau muatan yang mana? Muatan yang atas. Nah, ini muatan. Ya, ini muatan. Kalau yang di bawah adalah indeks. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 1 ya. Bagaimana sih caranya gitu, cara gampangnya. Kalau kita punya ada dua atom nih. Ada dua ion positif dan ion negatif. Ada Na+ bereaksi dengan O2- gitu. Ternyata ada Na+ ditambah O2-. Ya, kalau ada ion positif sama ion negatif deket-deketan, itu bisa terbentuk ikatan ionik. Nah, tapi ikatan ioniknya senyawanya ini apa gitu yang dibentuk ya. Ini rumusnya kan muatanmu indeksku. Di sini saya sudah kasih clue nih ya. Yang pertama adalah muatannya Na menjadi indeksnya O. Jadi muatanmu menjadi indeksku. Jadi ini kan Na sama O ya. Jadi berarti muatannya Na untuk indeksnya O. Ya, di sini indeks muatan Na kan plus, di sini berarti ada 1 plus ya sebenarnya. Berarti indeks O jadi 1, sedangkan muatannya O menjadi indeksnya Na. Muatannya O di sini ada 2, menjadi indeks Na di sini 2. Berarti senyawa yang terbentuk adalah Na2O. Kenapa Na2O ya? Jadi di sini yang kationnya disebut duluan. Ya, kenapa yang kation disebut duluan? Iya, jadi yang memiliki nilai elektronegatifan lebih besar itu disebutnya belakangan. Jadi yang lebih positif dulu baru yang negatif. Gitu. Ya. Oke, di sini jadinya adalah Na2O. Lebih gampangnya adalah kationnya yang kalian sebut duluan. Kalian tulis duluan si kationnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Nah, tadi kan ini ada clue-nya ya. Sekarang kita masuk ke sini. Oke, di kation kita punya K+, ya, ini kation. Kita tulis dulu ini kation. Lalu ini adalah anionnya, CO3 2-. Nah, ini anionnya sudah anion poliatom. Ini ada CO3 2-. Ini poliatom. Jadi 2- ini muatannya siapa? Muatannya CO3. Bukan muatan O doang, bukan muatan C doang, tapi muatannya CO3. Ya, CO3 muatannya adalah 2-. Oke, sekarang kita lihat kationnya K+, anionnya CO3 2-. Kita masukkan ke sini muatanmu indeksku. Berarti muatannya CO3 menjadi indeksnya K. Kita tulis dulu K di sini. K. Muatannya CO3 adalah 2-. Berarti indeksnya K adalah K2. Oke, selanjutnya kita tulis CO3. CO3. Ya, muatannya K menjadi indeksnya CO3. Muatannya K di sini 1. Berarti indeksnya CO3 adalah 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis ya. Jadi yang terbentuk ketika kita mendapatkan atau ada ion K+ ditambah ion C3 2- adalah K2CO3. Oke, ini contoh yang kedua ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga. Nah, di sini nih seru nih. Ya. Masuk ke contoh ketiga nih, di kationnya kita punya Ca2+, di anionnya kita punya O2-. Lihat, muatanmu indeksku. Kalau menggunakan muatanmu indeksku kan berarti Ca-nya 2, O-nya 2 gitu, karena 2-2. Tapi ada jadi agak sedikit tricky memang di sini. Ketika muatannya sama, berarti masing-masing jumlahnya adalah 1. Kita ambil ininya ya, faktor terkecil gitu.
perbandingan terkecil ya antara dua muatan ini, perbandingan terkecilnya berapa. Berarti kan ini kalau muatanmu indeksku ini kan 2 sama 2, jadi sebenarnya 1 1 gitu. Jadinya CaO ya. Gimana nih kalau misalnya kita mau pakai untuk memudahkan ya, kalian bisa pakai struktur Lewis di sini Ca dengan 2 elektron valensi, lalu O 6 elektron valensi. Ya. Ini kenapa bisa jadi 1-1? Karena satu dari Ca bisa masuk ke sini. Ya, satunya lagi masuknya di sini. Gitu. Jadi 1-1 kan pada akhirnya dua elektron dari Ca dipindahkan ke O, diterima 2 elektron gitu untuk menjadi stabil. Jadi Ca2 plus ditambah O2 min jadi CaO. Ada juga nih contohnya lain, misalnya Sn4 plus ditambah S2 min. Saya hapus deh biar cak. Nih ya. Gimana kalau Sn4 plus ditambah S2 min? Nah, ini kita cari aja perbandingan terkecilnya, perbandingan paling sederhananya adalah berarti kan 2:1. Ya, 4:2 jadi 2:1. Berarti Sn-nya 1, S-nya 2. Berarti jadi Sn S2 seperti ini. Nanti kalian akan nemuin seperti itu ya. Oke, ini contoh keempat. Ya, kita lihat ada Al-nya 3 plus, SO4-nya 2 min. Berarti muatanmu indeksku. Ya, muatanmu indeksku. Berarti Al-nya indeksnya adalah muatannya SO4. Di sini ada 2. Lalu kita tulis SO4 di sini. SO4 indeksnya adalah 3. Nah, bagaimana penulisannya ketika indeksnya lebih dari 1 gitu? Karena tadi 2 min ini adalah muatannya SO4, berarti indeks 3 ini adalah milik SO4. Semuanya, nggak bisa S doang atau O4 doang, tapi kita kurungin biar nggak lari. Nah, di sini 3. Ini dibacanya Al2 SO4 3 kali. Ya. Jadi kalau ada Al3 plus ditambah SO4 2 min, ini terbentuk Al2 SO4 3 kali. Ini bacanya seperti ini. Jadi kalau ada ion poliatom yang indeksnya lebih dari 1 harus dikurungin dulu. Jadi Al2 SO4 dikurungin 3. Baru ini indeksnya. Seperti itu contoh-contohnya. Ya, kalian akan dapat lebih banyak lagi kasus-kasus senyawa apa nih yang terbentuk dari ion ini ditambah ion ini gitu. Ya, kalian silakan kerjakan latihan soalnya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, silakan ditanya ke saya, nanti kita bahas. Oke ya. Semangat. Kalau ada yang bingung jangan lupa tanya ya. Jadi jangan sampai kalian bingung karena ini materinya akan terus berkaitan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.